Nabi Isa pun bersembunyi. Kita akan dengarkan aja dongeng dari Ustadz Rahmat Baikuni yang mana katanya Yesus sembunyi-sembunyi main peta umpet guys. Kita langsung aja nonton videonya ya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas satu Ustadz Rahmat Baikuni, yang mana dia selalu membahas tentang kitab-kitab apokripa atau kisah-kisah Yesus yang palsu atau yang bersifat dongeng guys. Sebenarnya yang disampaikan Ustadz Baikuni ini adalah sebuah kekeliruan karena diambil sumber yang salah. Bahkan dalam perjanjian baru sebenarnya udah diingetin bahwa kita nggak boleh suka dengan dongeng-dongeng tentang pengajaran Yesus. Kalau tentang kisah Yesus aja udah percaya yang dongeng, ya bagaimana mau tahu yang fakta gitu loh. Coba kita akan lihat satu ayat nih guys. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Dikatakan di sini bagaimana para murid itu merupakan saksi mata yang sah karena mereka mengenal Yesus. Berbeda dengan cerita-cerita dari orang yang nggak mengenal Yesus dan hanya dongeng doang. Kita akan dengarkan aja dongeng dari Ustadz Rahmat Baikuni yang mana katanya Yesus sembunyi-sembunyi main peta umpet guys. Kita langsung aja nonton videonya ya. Maka Nabi Isa sebelum Allah berfirman begini, Nabi Isa berseru kepada kaumnya, ingat kaumku, tidak lama lagi akan datang pada kalian kelak di antara kalian ada yang berkhianat kepadaku dan dia menggantikan tempat kedudukanku. Dalam video ini Ustadz Rahmat Baikuni benar sih mengatakan bahwa akan ada dari antara kamu yang mengkhianati aku, yang akan menjual aku. Tetapi ada satu kekeliruan yang dia sampaikan dalam penyampaiannya, yaitu ditambahin apa tadi? Ada yang dengar nggak? Ditambahin katanya akan menggantikan kedudukanku. Tidak lama lagi akan datang pada kalian kelak di antara kalian ada yang berkhianat kepadaku dan dia menggantikan tempat kedudukanku. Kenapa dia sampai bilang gitu? Ya karena tujuannya Ustadz Rahmat Baikuni ini ingin menunjukkan bahwa ada salah satu murid dari Yesus akan menggantikan dia di kayu salib. Ya pikirnya seperti itu. Padahal di dalam ayat tidak ada sama sekali yang mengatakan hal ini. Kalau kita lihat kisah itu yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat Baikuni sebenarnya adalah ketika perjamuan malam terakhir, di mana Yesus mengumpulkan muridnya dan ngumpul itu di perjamuan malam terakhir. Di dalam Alkitab itu ada jelas. Tapi dalam sumbernya Ustadz Rahmat Baikuni ya jelas nggak jelas. Jelas nggak jelas tuh gimana ya? Ya benar-benar nggak jelas gitu. Buktinya mana? Nggak ada kan referensinya. Ya karena cuman dongeng. Kita akan baca ya ayatnya. Di dalam Matius 26 ayat 21, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggangan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Yesus memberikan petunjuk bahwa ada salah satu yang akan menyerahkan Yesus. Tapi sekali lagi dalam teks ini tidak ada satupun yang menyatakan bahwa orang yang menyerahkan Yesus ini akan menggantikan Yesus di kayu salib. Nggak ada sama sekali. Justru Yesus di ayat 24 mengkonfirmasi bahwa dirinya harus di kayu salib untuk dibunuh. Ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ayat yang tertulis tentang dia, dan tetapi celakalah yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Ada lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi, kata Yesus padanya, engkau telah mengatakannya. Tuhan Yesus mengkonfirmasi bahwa yang menyerahkan nanti adalah Yudas itu. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa anak manusia itu pasti akan pergi kemana? Pergi ke penyalipan itu. Anak manusia itu siapa? Ya Yesus gitu. Mau diterjemahkan kemanapun, mau ditafsirkan kemanapun, kata ini selalu menunjuk pada Yesus, anak manusia. Jadi jelaslah bahwa statement yang menunjukkan Yesus itu mengatakan dirinya akan digantikan di kayu salib oleh Yudas itu dongeng.
tidak benar-benar terjadi dan memang tidak ada dalam Alkitab. Yang lebih parah dari Ustadz Rahmat Baikuni ini adalah mengatakan bahwa Yesus sedang main peta umpet. Karena ketika Herodes datang, katanya Yesus melarikan diri sembunyi dan memberi perintah kepada teman-temannya atau murid-muridnya untuk sembunyi. Jangan-jangan kacang sembunyi, guys. Kacang sembunyi itu apa ya? Ya macam snack gitu, terus di dalamnya ada kacangnya sembunyi. Tapi Tuhan Yesus dalam masa-masa terakhirnya ini melayani, tidak ada dia sembunyi melarikan diri apalagi dari Herodes. Kita dengar aja ya apa yang disampaikan oleh Ustadz ini. Maka apa yang terjadi? Tidak lama kemudian datang seseorang dari pengikut Nabi Isa yang bernama Hawaryun ini, yang digelari Hawaryun. Wailun lana wailun lana, celakalah kita, celakalah kita. Intabihu antum wa intabihu anta ya Rasulullah. Bersembunyilah kalian dan bersembunyilah Anda wahai utusan Allah. Sesungguhnya Herodes dan pasukan Romawi, mereka dituntun oleh Sanhedrin, para pendeta yang memasukkan Taurat kita, ya, untuk datang membunuh kita. Maka Nabi Musa memerintahkan semua Hawaryun bersembunyi. Nabi Isa pun bersembunyi. Jelas banget ya di sini bagaimana dia mengatakan bahwa Yesus Isa itu bersembunyi karena Herodes lagi kejar dia. Aduh, ini benar-benar dongeng nih guys. Dongeng sebelum tidur, karena faktanya memang nggak ada. Faktanya mana? Nggak ada. Bahkan katanya Herodes yang datang untuk cari Yesus itu pun dongeng. Kalau kita lihat dalam Matius 26 ayat 47, waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang datang membawa pedang dan pentung. Bahkan yang nyuruh pun bukan Herodes guys. Yang nyuruh siapa? Imam-imam dan tua-tua Yahudi. Karena mereka tidak suka dengan Yesus, karena mereka sendiri mungkin pekerjaannya terancam karena sering dikritik oleh Tuhan Yesus, akhirnya mereka itu membenci Yesus dan menyuruh orang untuk menangkapnya. Paham sampai sini? Nggak ada Herodes kan? Ya nggak ada. Lalu apakah di sini Yesus sembunyi, main peta umpet sama mereka? Ya enggak. Ayat 48. Ayat 48, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka, orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Segampang itu Tuhan Yesus ditangkap. Karena apa? Karena dia nggak sembunyi. Posisinya dia sedang berdoa. Dan berdoa selesai, lalu Yudas datang dan ditangkaplah Yesus. Tidak ada drama sembunyi. Bahkan ketika Petrus membalaskan penangkapan Yesus ini dan memotong telinga salah satu orang di situ, Tuhan Yesus pun menyembuhkan telinganya dan menegur Petrus supaya tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Sebab orang yang hidup melalui pedang ya pasti akan mati oleh pedang itu sendiri gitu loh. Bahkan dalam teks ini tidak ada satu indikasi pun di mana Yesus melarikan diri atau sembunyi guys. Ayat 55, pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Sebenarnya Tuhan Yesus ingin menawarkan, lah ini loh aku loh di tiap hari di bait Allah kok kalian nggak nangkep. Ini kalian datang malah bawa pentungan. Kalian kira saya mau kabur. Kalian kira saya mau lari. Padahal kan nggak ada lari sama sekali guys. Ayat 56, akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Para murid kabur dan Yesus tertangkap. Dan tidak ada dongeng yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat Baikuni yang mengatakan Yudas menggantikan dia dan juga Yesus sembunyi main peta umpet. Nggak ada sama sekali. Teman-teman, marilah kita belajar untuk mempercayai sebuah fakta ya, bukan sekedar dongeng. Kalau misalnya ada sebuah cerita tentang bangsa Indonesia yang berperang melawan Jepang, Belanda, kemudian merebut kemerdekaan dari tangan Jepang, dan dengan sebuah buku yang menceritakan tentang Sunda Empires yang memiliki kekuasaan lebih besar dari Majapahit, teman-teman pilih mana? Ya ogah saya percaya tentang Sunda Empires, pasti dongeng gitu.
Mari kita belajar untuk mempercayai fakta, bukan sekadar dongeng. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita belajar lebih sungguh Alkitab untuk melihat fakta yang ada, bukan dongeng ya. Sekali lagi, bukan dongeng. Luis Prasetyo sini, God be with you all.